Bahkan ada ulama yang mengembangkan lebih lanjut, hewan-hewan yang biasa di sekitar kita, termasuk tikus, kalau sempat menjilat air, itu tidak termasuk najis, dan bekasnya bisa kita berwudu, suci mensucikan. Dari mana dia mengambilnya bahwa tikus termasuk seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im wassalatu wassalamu ala rasulina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita baca hadis yang ke-10. Betul ya? Hadis 10 insyaallah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang beruntung berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak tahu apakah nomor hadis kita sama atau tidak. Hadisnya an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajas. Nomor 9. Okey, hadis yang itu. Kita baca hadisnya. Wa bihi ilaihi qal. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajas. Innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafati. Akhrajahu Malik wal arba'ah wa sahahu at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini berasal dari jalur riwayat sahabat Abu Qatadah. Semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang kucing. Hirrah, kucing. Innaha laysat binajas. Kata Nabi, kucing itu tidak najis. Kalau nempel bulunya, itu tak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Kucing itu termasuk di antara yang biasa berkeliling di sekitar kalian. Atau hewan yang biasa mengelilingi kalian. Maknanya kucing itu hewan yang hidupnya sangat dekat, lekat dengan kalian, berada sekitar kalian. Dia masuk ke rumah kalian, dia kadang mungkin dekat dengan pakaian kalian, dekat dengan badan kalian. Dan dia, kalau seandainya dekat dengan kalian lalu dianggap dekatnya itu bisa menyebabkan kalian najis, kalian akan sulit gara-gara itu. Kalian tak akan pernah lepas dari najis. Apalagi zaman orang sekarang, yang kucing itu sengaja dipelihara, dibuat kandang, dibersihkan kotorannya, dimandikan. Kadang-kadang dibawa duduk bersama, main bersama. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa kucing tidak termasuk di antara hewan yang menjadi najis kalau kita nempel dekat dengan dia. Di antara alasannya, hewan yang biasa mengelilingi kalian, dekat dengan kalian, biasa bercampur dengan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, kemudian Imam At-Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis ini dianggap sahih oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Seperti yang sering kita ulang, para ulama hadis
bila menghukumi hadis itu sahih, menghukumi hadis itu hasan, dhaif dan sebagainya, mereka menyebutkan siapa yang menilainya sahih. Karena menghukumi hadis sahih atau tidak sahih ini ijtihad para ulama hadis. Kita sekarang ketika mengatakan sahih, siapa ulama yang berijtihad itu sahih. Sama dengan hukum pekerjaan yang biasa kita buat sehari-hari. Ini apakah mubah? Ini apakah haram? Ini apakah makruh? Apakah sunnah? Apakah wajib? Kalau mubah, mubah menurut siapa? Kalau haram, haram menurut siapa? Kalau dia makruh, makruh menurut siapa? Kalau dia sunnah, sunnah menurut siapa? Kalau wajib, wajib menurut siapa? Jelas kepada siapa ilmu itu dinisbahkan. Jelas kalau seandainya orang nanti mengejar lebih jauh, ini apakah hasil pencarian kamu? Atau kamu dapat dari guru kamu? Kalau guru kamu, siapa gurunya? Sehingga jelas ilmu itu nisbahnya kepada siapa orang yang berijtihad terhadap satu ilmu. Yang sampai nanti yang capek mencari ilmu, yang capek menggali hukum, yang dapat nama kita. Di antara sebab keberkahan ilmu itu kata para ulama, menisbahkan ilmu, mengembalikan objektif bahwa ilmu itu datang dari si fulan. Jadi menisbahkan kepada ahlinya. Yang sampai, kalau kata orang sekarang, plagiator. Orang yang menulis, orang yang berkarya, orang yang melakukan penelitian, kita tinggal ciplak lalu mengatakan, ini karya saya. Gitu para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebutkan dengan kalimat tawaf. Kata para ulama, di antara mana tawaf itu minat dawaran haula syai'. Dawaran itu dia biasa berkeliling mengelilingi satu objek. Kalau ini tiang, dia biasa mengelilingi tiang ini. Ini itu tawaf itu. Apa maknanya? Bimakna al-mukhalatah, yang biasa bercampur dengan kita, berbaur dengan kita. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Poin pertama, dallal hadithu ala anna su'ral hirrah wa huwa baqiyatul ma' ba'da syurbiha minhu tahirun mutahhirun. Kalau ada kucing, dia jilat air, mungkin di rumah kita, atau mungkin di ember, atau mungkin di bak mandi kita, atau mungkin tempat penampungan yang lain. Bila dia jilat, air bekas jilatan dia itu suci dan mensucikan. Bisa kita pakai untuk berwudu. Kenapa? Karena kata Nabi, annaha laisat binajas. Karena kucing tadi, bekas dia tidak merupakan najis. Kita kan tak bisa mengawal kucing itu. Ini bak jangan dijilat airnya. Ini tempainya jangan jilat airnya, tak bisa. Anak kita aja payah diatur, apalagi kucing itu. Jadi kucing ini karena dia kadang dia masuk kamar mandi kita, masuk ke dapur kita, masuk ke kamar kita, kemana saja masuk, tak bisa kita kendalikan. Kalaulah kucing itu bekasnya najis, jangan-jangan kita sangat susah dalam melakukan taharah di rumah kita. Jadi itu poin pertamanya, bahwa kucing bila dia menjilat air di rumah kita, bekasnya suci dan mensucikan. Bisa dipakai berwudu. Tidak menjadi bernajis. Artinya, bekas liur dia, bekas jilatan dia tidak najis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menambahkan, selain daripada bekas minum kucing, yang juga tidak najis adalah kalau ayam menjilat atau ayam minum dari air di sekitar kita. Termasuk juga kalau onta, kalau sapi yang kita tidak tahu keadaannya bagaimana. Apakah ini punya kita, apakah dia sebelumnya makan atau minum apa. Itu termasuk hewan
apabila dia meminum air, kata para ulama Hanafiyah dan Malikiyah, itu adalah tidak najis bekas airnya. Bisa dipakai wudhu, suci, mensucikan. Bahkan ada ulama yang mengembangkan lebih lanjut, hewan-hewan yang biasa di sekitar kita, termasuk tikus, kalau sempat menjilat air, itu tidak termasuk najis, dan bekasnya bisa kita berwudhu, suci, mensucikan. Dari mana dia mengambilnya bahwa tikus termasuk seperti itu? Kata Nabi, minat tawafina alaikum awit tawafat. Hewan ini, dia biasa bercampur dengan kalian, mengelilingi kalian, ada di sekitar kalian. Maka, kata para ulama yang mengatakan bahwa tikus pun termasuk tidak najis bekas jilatan dia, sebab tikus ini hewan yang biasa hidup sekitar kita, payah kita untuk menjauhkan dia atau menyengajakan dia, menyuruh dia tak tinggal bersama dengan kita. Jadi berdasarkan redaksi itu, tikus pun dan hewan-hewan mungkin kayak apalagi yang sekitar kita, kayak kecoa, cicak dan segala macam, bila dia menjilat air, dia tidak menyebabkan air tadi najis. Begitu para ulama menyimpulkan dari penjelasan hadis tawafina awit tawafat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, poin yang ketiga, dalal hadithu ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu wa ma yajuzu isti'maluhu minal hayawanat. Kucing tadi menunjukkan bahwa halal, ada hewan yang dagingnya halal dimakan, itu bekas dari jilatan dia atau bekas dia meminum air, tidak menjadikan air bernajis. Jadi kalau ada hewan-hewan dagingnya halal untuk kita makan, kambing, sapi, kerbau, ya sejenisnya, bila dia menjilat air, maka air tidak menjadi najis. Apa dasar ulama? Li'annal hirrata yahrumu aklu lahmuha. Kucing itu haram makan daging dia. Jika kucing yang haram saja, waqad tahura su'ruha. Jika yang haram saja bisa halal atau bisa suci, apalagi yang dagingnya halal, mimba bi aula. Jadi kucing tadi dagingnya tak boleh dimakan. Bekas daripada ludah dia tak menjadikan bernajis. Jika yang haram saja tak menjadikan bernajis, yang halal lebih tak menjadikan bernajis. Begitu para ulama berfikir dalam membahas nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham nalarnya? Bahwa kucing kan tak boleh dimakan. Atau orang melur boleh makan kucing? Mana tahu di Panam sekarang boleh makan kucing kan? Ini kucingnya Anggora saja. Ini kucing mahal saja. Kalau kucing-kucingan baru bisa dimakan, Pak. Ini kucing tak boleh dimakan dagingnya. Jika kucing yang tak boleh dimakan dagingnya, bekas liurnya itu tak menjadi najis, bisa suci mensucikan, maka yang halal dagingnya lebih bisa untuk suci mensucikan. Paham? Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, memahami hadis itu tak sekedar yang tersurat saja, tapi punya nalar di balik itu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu belajar, ada nanti mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah, ada nanti nasi dipahami dengan mafhum atau dengan mantuk. Itu banyak pembahasan dari usul fikih tentang itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi.
hadis, kalau disebutkan muttafaqun alaihi, berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk meriwayatkan sebuah hadis. Makanya muttafaqun alaihi. Melalui jalur sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridhai beliau, beliau berkata, Ja'a A'rabi, datang seorang Arab Badui. Kemana? Ke masjid Nabi. Lalu, orang Arab Badui tadi, setelah hajatnya selesai di masjid, dia kencing di satu sisi atau satu tempat di dalam masjid Nabi SAW. Fazajarahun nas. Semua orang yang hadir di masjid itu marah, melarang. Jangan kencing situ. Oh, berhenti. Kira begitu. Ya maklumlah macam kita. Bayangkan Nurul Fajar dan kencing di sudut situ. Lalu sahabat kesal, sahabat marah. Tapi Nabi justru melarang sahabat jangan marahi dia. Bukan dia yang dimarahi Nabi yang kencing tadi, tapi sahabat, kata Nabi, biarkan. Jangan marahi dia. Jangan larang dia. Biar saja. Selesai dia kencing, Nabi minta kepada sahabat, tolong ambilkan air seember. Setelah ambilkan air seember, lalu tanah tadi tempat dia kencing, dibalikkan, kemudian disiram dengan air. Sehingga dianggap dengan air yang disiramkan tadi, bersih bekas kencing.